Shalom sahabat inspirasi. Kita saat ini akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar dari pembacaan kita, yaitu dari kitab Ester pasal yang kedua pada ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian: pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda. Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar Raja Babel, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawatannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Saudaraku, di dalam hidup manusia ada 3 peristiwa yang sangat bersejarah, yakni kelahiran, menikah, dan meninggal. Pada saat dilahirkan, manusia tidak bisa memilih di mana ia akan dilahirkan, sebagai suku bangsa apa dan kapan ia akan dilahirkan. Pada zaman dahulu, seorang juga tidak bebas memilih pasangan hidupnya. Tetapi dewasa ini hampir setiap orang bisa memilih dan memutuskan sendiri siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya. Bahkan hal ini dilindungi oleh undang-undang. Kematian pun tidak dapat dipilih di mana dan kapan seorang akan meninggal. Kalaupun bisa, itu pastilah kematian yang tidak wajar. Ester juga tidak bisa memilih di dalam keluarga dan suku bangsa apa ia mau dilahirkan. Dan ternyata ia terlahir sebagai bangsa Yahudi yang hidup pada masa pembuangan, dan bahkan kemudian ia pun tidak bisa memilih untuk menjadi seorang anak yatim piatu. Sebagaimana Ester tidak bisa memilih di bangsa apa ia dilahirkan, di masa apa ia dilahirkan, ia pun tidak bisa memilih ketika ia dibawa ke istana bersama gadis-gadis cantik lainnya untuk diseleksi menjadi pengganti Ratu Wasti. Tetapi firman Tuhan memang betul bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Dan lagi firman Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Perjalanan hidup Ester yang pada awalnya nampak tidak sebaik yang dilihat orang, yaitu sebagai anak yatim piatu hidup di masa pembuangan, ternyata tidak seburuk yang disangka orang. Ia akhirnya menggantikan Ratu Wasti sebagai Ratu Persia. Lebih jauh lagi, ternyata perjalanan hidup Ester yang sempat membawanya ke istana raja juga menjadi penyelamat bangsanya dari pemusnahan etnik yang telah direncanakan oleh Haman. Apapun latar belakang kehidupan kita, seberapa kelam pun masa lalu kita, serendah apapun orang menilai kita, semiskin apapun keberadaan kita, masih ada setitik sinar terang yang menantikan kita, asalkan kita mau meletakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, seperti yang dilakukan Ester. Tuhan sanggup mengubah keadaan kita dari hancur menjadi pulih kembali, dari bangkrut menjadi berhasil, dari direndahkan menjadi dihormati, karena Dialah Allah yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Ulangan pasal 23 ayatnya yang ke-5. Sebagai kata inspirasi hari ini, saudaraku, perjalanan hidup orang yang mengasihi Tuhan
selalu indah dan menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Sekalipun kami kadang diizinkan mengalami situasi dan keadaan yang tidak baik, tapi kami tahu Tuhan, Engkau sanggup mengubahkan. Saat hidup kami di dalam tangan-Mu, hidup kami akan mengalami suatu perjalanan hidup yang diberkati dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.